Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Farastorik dengan NIM 220211010004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Vitruvius, The Ten Books on Architecture, buku ketujuh. Materi yang pertama yaitu lantai. Pertama dimulai dengan lantai beton, yaitu yang paling penting dari hasil akhir yang dipoles. Kita harus memastikan daya tahannya. Jika lantai beton ini akan diletakkan rata dengan tanah, biarkan tanah diuji untuk melihat apakah itu padat merata. Namun, jika kerangka kayu digunakan, kita harus melihat bahwa tidak ada dinding yang tidak mencapai bagian atas rumah yang dibangun di bawah lantai. Setiap dinding yang ada sebaiknya jauh lebih pendek, sehingga meninggalkan papan kayu di atasnya sebagai rentang yang tidak didukung. Jika sebuah dinding muncul dengan kokoh, sifat keras dari struktur padatnya harus ada ketika balok mulai mengering atau melorot dan menetap. Materi yang kedua yaitu pengolahan kapur untuk stako. Meninggalkan subjek lantai, selanjutnya kita harus menangani pekerjaan plesteran. Hal ini tidak apa-apa jika kapur yang terbaik digunakan. Diambil dalam bentuk gumpalan, didiamkan beberapa saat sebelum digunakan. Sehingga jika ada gumpalan yang tidak terbakar cukup lama di dalam tungku, ia akan terpaksa membuang panasnya. Ketika diambil tidak sepenuhnya dibasahi tetapi segar. Ada sedikit sisa-sisa kasar yang tersembunyi di dalamnya, sehingga ketika diterapkan itu akan melepuh. Ketika potongan-potongan seperti itu menyelesaikan pengelupasan setelah berada di gedung, plester akan pecah dan merusak semir halus plesteran. Materi berikutnya yaitu pekerjaan vaulting dan stucco. Ketika vaulting diperlukan, prosedurnya harus sebagai berikut. Siapkan strip bulu horizontal dengan jarak tidak lebih dari 2 kaki, sebaiknya menggunakan cemara, karena cemara segera rusak oleh pembusukan dan usia. Susun potongan-potongan ini sedemikian rupa sehingga membentuk lekukan dan kencangkan ke balok lantai di atas atau ke atap. Jika ada, dengan memakukannya dengan banyak paku besi untuk diikat dengan jarak tertentu. Ikatan ini harus dibuat dari jenis kayu yang tidak dapat rusak oleh waktu atau kelembapan seperti kotak, juniper, zaitun, cemara, atau kayu serupa lainnya. Materi berikutnya pekerjaan stako pada tempat yang lembab dan pada dekorasi ruang makan. Setelah berbicara tentang metode pekerjaan plesteran yang harus dilakukan dalam situasi kering, selanjutnya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian yang dipoles dilakukan di tempat yang lembab, sedemikian rupa sehingga dapat bertahan tanpa cacat. Pertama, di apartemen yang rata dengan tanah, aplikasikan lapisan mortar yang dicampur dengan batu bata yang dibakar sebagai pengganti pasir hingga ketinggian sekitar 3 kaki di atas lantai, dan kemudian taruh di atas plesteran sehingga bagian-bagian itu dapat tidak terluka oleh kelembapan. Tetapi, jika seluruh dinding dalam keadaan lembab, buatlah dinding tipis kedua agak jauh darinya di bagian dalam, pada jarak yang sesuai dengan keadaan dan di ruang antara kedua dinding ini ada saluran pada tingkat yang lebih rendah. Materi selanjutnya, dekadensi lukisan fresko. Untuk apartemen lain, yaitu yang dimaksudkan untuk digunakan di musim semi, musim gugur, dan musim panas, serta untuk atrium dan peristyle, orang dahulu membutuhkan gambar realistis dari benda nyata. Gambar sebenarnya adalah representasi dari sesuatu yang benar-benar ada atau yang dapat ada. Misalnya manusia, rumah, kapal, atau apapun yang darinya dapat diambil salinan struktur yang pasti dan aktual yang menyerupainya. Oleh karena itu, orang-orang zaman dahulu yang memperkenalkan finishing yang dipoles mulai dengan menampilkan berbagai jenis lempengan marmer di posisi yang berbeda. Lalu kornis dan balok okar kuning disusun dengan berbagai cara. Faktanya adalah keunggulan artistik yang diusahakan oleh orang dahulu dengan bekerja keras dan bersusah payah, sekarang diupayakan dengan penggunaan warna dan pertunjukan berani yang mereka buat, dan pengeluaran oleh majikan mencegah orang kehilangan penyempurnaan artistik yang dulu. Misalnya, siapa di antara orang-orang zaman dahulu yang menggunakan vermilion selem hemat seperti obat, tapi hari ini seluruh tembok biasanya ditutupi dengan itu di mana-mana. Lalu, ada juga perunggu hijau, ungu, dan biru Armenia. Ketika warna-warna ini dikenakan, mereka memberikan penampilan yang cemerlang di mata, meskipun diterapkan secara tidak artistik, dan karena harganya mahal, mereka dibuat pengecualian dalam kontrak, untuk disediakan oleh pemberi kerja, bukan oleh kontraktor. Marmer untuk distako, marmer tidak diproduksi di mana-mana dari jenis yang sama. Beberapa tempat gumpalan ditemukan mengandung butiran transparan seperti garam, dan jenis ini ketika dihancurkan dan digiling sangat berguna dalam pekerjaan plesteran. Di tempat-tempat di mana ini tidak ditemukan, pecahan marmer atau dalam tanda kutip keripik, demikian sebutannya, yang dibuang oleh pekerja marmer saat mereka bekerja, dapat dihancurkan dan digiling dan digunakan dalam plesteran setelah diayak. Masih di tempat-tempat lain, misalnya di perbatasan Magnesia dan Efesus,
Efesus, ada tempat-tempat yang dapat digali semua siap pakai, tanpa perlu digiling atau diayak, tetapi sehalus apapun yang dihancurkan dan diayak dengan tangan. Kemudian masuk ke warna alami. Mengenai warna, beberapa adalah produk alami yang digunakan, yang ditemukan di tempat tetap dan digali di sana. Sementara yang lain adalah senyawa buatan dari berbagai zat yang diolah dan dicampur dalam proporsi yang tepat agar dapat digunakan secara setara. Yang pertama-tama akan menetapkan warna-warna alami yang digali seperti ochre kuning. Ini ditemukan di banyak tempat termasuk Italia. Yang kedua, tanah merah ditemukan berlimpah di banyak tempat, tetapi yang terbaik hanya di beberapa tempat, misalnya di Sinope, di Puntus, di Mesir, di Kepulauan Balearic, di Spanyol, serta Lemnos, sebuah pulau yang pendapatannya dinikmati oleh Senat, dan orang Romawi diberikan kepada orang Athena. Kemudian yang ketiga, Paretonium White mendapatkan namanya dari tempat penggaliannya, sama halnya dengan Melian White, karena konon ada tambangnya di Melos, salah satu pulau di Cyclades. Yang keempat, kapur hijau ditemukan di banyak tempat, tetapi yang terbaik di Samna, karena jenis kapur ini pertama kali ditemukan di perkebunan seseorang bernama Theodotus. Dan yang kelima, orpimen, yang digali di Pontus Sandaraj di banyak tempat, tetapi yang terbaik ditambang di Pontus dekat sungai Haipanis. Kemudian masuk ke materi ke penjelasan cinnabar dan quicksilver. Sekarang akan jelaskan sifat cinnabar. Dikatakan bahwa itu pertama kali ditemukan di negara Cilbian milik Efesus. Dan baik itu maupun sifat-sifatnya tentu sangat aneh. Pertama, sebelum sampai ke Vermilion itu sendiri dengan metode pengobatan, mereka menggali apa yang disebut gumpalan, biji seperti besi, melainkan berwarna kemerahan dan tertutup debu merah. Selama penggalian di bawah hantaman alat-alat yang melepaskan air raksa yang segar dikumpulkan oleh para penggali. Quicksilver adalah hal yang berguna untuk banyak tujuan, misalnya baik perak maupun tembaga tidak dapat disepuh dengan baik tanpanya. Dan ketika emas telah ditenun menjadi sebuah pakaian dan pakaian tersebut menjadi usang karena usia sehingga tidak lagi layak digunakan, potongan-potongan kain tersebut dimasukkan ke dalam periuk tanah dan dibakar di atas api. Abunya kemudian dibuang ke air dan air raksa ditambahkan ke dalamnya. Ini menarik semua kepingan emas dan membuatnya menyatu dengan sendirinya. Air kemudian dituangkan dan sisanya dikosongkan ke dalam kain dan diperas di tangan. Lalu air raksa sebagai cairan keluar melalui tekstur kain yang longgar. Tetapi emas yang telah disatukan oleh pemerasan ditemukan di dalam keadaan murni. Materi yang selanjutnya warna buatan hitam. Sekarang akan beralih ke zat-zat yang dibuat dengan perlakuan buatan untuk mengubah komposisinya dan untuk mengambil sifat-sifat warna, dan pertama-tama akan memperlakukan hitam yang penggunaannya sangat diperlukan dalam banyak karya agar metode teknis tetap untuk pembuatan senyawa itu dapat diketahui. Sekali lagi, jika ampas anggur dikeringkan dan dipanggang dalam oven lalu digiling dengan ukuran dan diaplikasikan pada dinding, hasilnya akan menjadi warna yang bahkan lebih menyenangkan daripada hitam biasa, dan semakin baik anggur yang dibuatnya, semakin baik tironnya, tidak hanya warna hitam biasa tetapi bahkan warna tinta India. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.